tidak ada orang yang concern dengan angka kematian. Padahal 5 minggu terakhir angka kematian kita meningkat jauh. Bahkan minggu kemarin itu berada di 4,4%. Artinya 4,4% pasien yang mengidap COVID itu kemudian meninggal. Padahal di tingkat dunia angka kematian itu kisarannya antara 1-2% saja. Jadi mutasi virus atau spike protein, perubahan pada spike protein itu lazim terjadi pada new emerging disease. New emerging disease itu adalah penyakit berpotensi wabah baru. Apalagi kalau dia virus, itu lazim terjadi. Sampai saat ini sudah lebih dari 6.600 mutasi atau perubahan virus, mutasi virus ya, perubahan spike protein. Tetapi yang menjadi concern bagi kita semua para epidemiolog itu adalah virus-virus yang menularkan dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat. Atau yang kedua, virus tersebut virulen atau ganas. Kalau dia menginfeksi seseorang dalam waktu cepat, orang tersebut mengalami perburukan dan meninggal. Atau yang ketiga, dia berpengaruh terhadap imunitas, termasuk juga dia bisa mempengaruhi vaksin. Jadi ada 3 faktor tersebut yang menjadi concern kita. Sampai hari ini dari 6.600 perubahan tersebut, hanya 5 sebenarnya yang menjadi VOC atau variant of concern dari WHO. WHO sudah menetapkan itu. Tapi masih ada beberapa yang menjadi variant of interest, masih dalam perhatian atau under investigation. Sementara ini ada 5. Satu yang ganas itu yang varian dari Afrika Selatan, B135. Kalau yang India itu karena mutasi tersebut menyebabkan penularan yang cepat dan dalam jumlah banyak. Berapa banyaknya? 2 kali, lebih dari 2 kali R0 atau reproductive number virus COVID yang biasa. Itu yang kemudian memberikan kontribusi bagi India sehingga kasusnya meningkat dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat. Waktunya sekitar 4-5 minggu sampai mereka meningkat sangat signifikan. Itu kita menyebutnya sebagai kurva eksponensial. Jadi meningkatnya berlipat-lipat. Apakah itu sudah sampai di Indonesia? Iya, sudah ada di Indonesia. Dan kita cukup terlambat menurut kami mendeteksinya. Jadi dari 9 sampel yang memiliki varian virus tersebut itu diidentifikasi masuk ke Indonesianya itu di bulan Januari, tapi kita baru rilis di bulan Mei. Maka wajar saja penularan itu kemudian terus terjadi di komunitas. Apa yang menyebabkannya? Sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkannya adalah karantina yang hanya 5 hari. Lazimnya karantina itu dilakukan 14 hari. Bahkan Singapura itu menetapkan 21 hari karantina bagi warga negara yang datang dari Asia Selatan. Mana saja negara-negara Asia Selatan? Ada India, Pakistan, Bangladesh, dan seterusnya. Mereka tetapkan 21 hari. Sayangnya pada bulan tersebut kita membuat kebijakan karantina hanya 5 hari dan itu cukup berbahaya. Upaya utama dalam memutus rantai penularan adalah isolasi dan karantina. Itu upaya utama. Memisahkan antara kasus dan kontak eratnya dengan masyarakat lain yang sehat, dalam tanda kutip sehat. Jadi itu adalah upaya utama. Sampai saat ini pemerintah belum concern atau belum memberikan perhatian yang lebih pada upaya isolasi dan karantina.
Isolasi memang diberikan perhatian lebih. Banyak rumah sakit yang kemudian didirikan, bahkan rumah sakit darurat, sekalipun menurut kami itu inefisiensi atau tidak efisien. Karena pada prinsipnya kasus-kasus tersebut bisa melakukan isolasi atau karantina di rumah saja, tidak perlu membutuhkan rumah sakit darurat. Jika kemudian mereka mengalami perburukan dalam kondisi yang sedang, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi yang terjadi adalah banyak orang yang masih gejalanya ringan sudah dibawa ke pusat-pusat layanan kesehatan, sehingga itu memenuhi tempat tidur yang seharusnya juga bisa digunakan untuk pasien-pasien lain non-COVID. Jika kita lebih banyak berbicara di hilir itu rumah sakit pada orang yang sudah sakit dan mengalami perburukan. Berapapun anggaran pemerintah tidak akan pernah cukup untuk memenuhi itu. Tetapi jika kita bergerak di hulu, mencari kasus sebanyak-banyaknya dalam kondisi ringan tanpa gejala, kemudian dilakukan isolasi dan karantina, maka anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah terlalu banyak. Sampai hari ini, mulai sejak awal pengendalian, anggaran untuk hulu itu sangat kecil sekali. Jadi mungkin hanya 1/12 dari anggaran yang kita alokasikan untuk hilir. Apakah kemudian pandemi kita terkendali? Tidak. Sampai hari ini kita masih belum terkendali. Jadi menurut pandangan kami, keberpihakan pemerintah terhadap pengendalian di hulu itu belum begitu besar. Jadi epidemiologi itu mempelajari pola atau pattern. Jadi sepanjang Ramadan sampai dengan hari raya setidaknya ada 8 titik di mana di sana berpotensi terjadi kerumunan. Saat ini yang dilakukan pemerintah hanya 1 titik saja, mudik, ya. Sementara yang lain-lain itu tidak menjadi perhatian. Padahal pada masa Ramadan itu banyak transmisi atau klaster-klaster baru terbentuk dari ritual tarawih, kemudian ritual buka bersama, kemudian ada lagi dari pasar-pasar yang menciptakan kerumunan di 1 minggu sebelum hari raya, juga budaya ngabuburit. Itu semua tidak kemudian kita jaga, tetapi kita sibuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat pada kondisi mudik. Ditambah lagi 1 minggu terakhir ini kita lihat tempat-tempat pariwisata itu sangat penuh sekali. Saya sebagai epidemiolog lebih ngeri dengan penularan pada tempat-tempat wisata dibandingkan jalur mudik. Apalagi kalau jalur mudik tersebut resmi atau formil. Karena apa yang terjadi sekarang, walaupun larangan mudik telah ditetapkan oleh pemerintah, kita masih punya 2 juta pemudik yang lolos dari larangan tersebut. Bahkan itu hanya pada 6-17. Sebelum tanggal 6 sudah lebih banyak masyarakat yang mudik lebih awal untuk bisa menghindari tanggal 6 sampai tanggal 17. Itu juga sebenarnya harus dihitung. Pengalaman kita di beberapa kali libur panjang dan beberapa kali lebaran, 2 kali lebaran, memang selalu ada peningkatan jumlah kasus ketika selesai libur panjang. Tetapi itu pun kita apresiasi diikuti dengan peningkatan jumlah tes. Jadi apakah liburnya yang menyebabkan peningkatan kasus ataukah kapasitas testing kita yang meningkat? Kami lebih setuju kapasitas testing kita yang lebih meningkat, bukan karena mudiknya. Bahkan di tahun 2021 ada 3 libur panjang yang tidak menciptakan peningkatan kasus. Apa itu? Yang pertama Imlek, itu liburnya cukup panjang. Yang kedua Isra Mi'raj, dan yang ketiga adalah Paskah. Ada 3 libur cukup panjang. Apakah terjadi peningkatan kasus? Tidak. Ada peningkatan sedikit, tetapi under control.
Ini yang kami ingin tekankan. Pengendalian itu memiliki ukuran yang jelas. Jadi bukanlah semacam seremoni. Jadi ukuran-ukuran itu saat ini ada 4 sebenarnya. 4 indikator utama dan ada sekitar lebih dari 25 indikator tambahan. Nah, kita bicara yang 4 saja. Yang 4 ini bahkan kalau di satuan tugas tidak dilihat sebagai satu indikator, malah membuat indikator yang sebenarnya bukan indikator pengendalian. Apa itu? Yang pertama adalah kasus aktif. Kasus aktif bukan indikator pengendalian. Yang kedua, kesembuhan. Apalagi sembuh. Sembuh itu bukan indikator pengendalian. It should be. Itu memang sudah seharusnya. Sembuh wajib. Jadi apabila dikurangi dengan kematian, maka sembuh adalah wajib. Jadi apa itu 4 indikator? Indikator pertama insidence. Peningkatan jumlah kasus baru, itu insidence. Kemudian yang kedua adalah hospitalisasi yang dirawat di rumah sakit. Ini untuk melihat indikasi apakah sarana layanan kesehatan itu masih mampu melayani seluruh pasien COVID dalam kriteria sedang, berat, dan kritis. Yang ketiga, positivity rate. Positivity rate tentu disandingkan dengan jumlah testing kita yang adekuat. Ekstrimnya begini, kita bisa tidak punya kasus kalau kita tidak melakukan testing. Sama dengan seminggu terakhir ini, kasus kita kelihatan turun, tetapi ternyata testing kita juga turun jauh. Yang terlihat adalah positivity rate. Positivity rate kita tetap malah meningkat 16%, ya. Jadi itu adalah indikator-indikator atau sinyal-sinyal yang menjadi ukuran dalam pengendalian. Dan yang terakhir, angka kematian. Tidak ada orang yang concern dengan angka kematian. Padahal 5 minggu terakhir angka kematian kita meningkat jauh. Bahkan minggu kemarin itu berada di 4,4%. Artinya 4,4% pasien yang mengidap COVID itu kemudian meninggal. Padahal di tingkat dunia angka kematian itu kisarannya antara 1-2% saja. Tapi tidak ada yang concern dengan ini. Angka kematian itu merupakan sinyal terakhir. Dia menunjukkan banyak hal. Dia menunjukkan pertama, kasus tersebut ditemukan terlambat. Baru datang di pusat-pusat pelayanan kesehatan dalam kondisi yang berat atau sudah kritis. Maka prognosisnya menjadi buruk. Prognosis itu kemungkinan untuk sembuhnya menjadi sangat kecil. Jika saja kasus ditemukan dalam jumlah banyak dalam waktu yang dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala, maka kemungkinan untuk sembuhnya menjadi besar. Karena itu, bagi seorang epidemiolog, penambahan kasus baru itu bukanlah aib, itu bukanlah malu atau bukanlah kegagalan di dalam mengendalikan. Tetapi mendapatkan kasus baru dalam kondisi ringan dan tanpa gejala adalah menunjukkan kemampuan capacity to detect, mendeteksi sedini mungkin kasus yang ada di lapangan. Jadi ini yang harus menjadi concern pemerintah. Tidak apa-apa penambahan jumlah kasus, tetapi kasusnya itu ringan dan tanpa gejala. Kemudian langsung lakukan containment, isolasi atau karantina. Jadi bukan cuma ngitung-ngitungin saja, intervensinya yang harus dikuatkan, isolasi dan karantina. Kalau kita lihat apakah 2 minggu yang akan datang setelah mudik ini akan terjadi peningkatan kasus? Iya, karena apa? Positivity rate kita masih tinggi. Apakah kita akan sama seperti India? Tidak. Mengapa? Karena yang sinyal-sinyal yang ada di lapangan, yang 4 tadi, itu tidak menunjukkan arah ke sana. Tetapi yang menjadi warning kita adalah Sumatera. Sumatera ini terjadi peningkatan jumlah kasus dan hospitalisasi mulai banyak. Nah, ini yang menjadi concern kita. Apakah sarana pelayanan kesehatan kita cukup? Pemerintah sudah membuat mekanisme untuk itu. Ada ukuran yang namanya surge capacity. Jika kapasitas tempat tidur di rumah sakit sudah terpakai 60-70%,
70%, maka ini menjadi warning bagi wilayah untuk melakukan plan A, plan B, plan C. Jadi seharusnya ada contingency plan. Apa yang harus dilakukan oleh wilayah ketika kasus bertambah banyak. Nah, yang menjadi concern kita adalah keterpakaian ICU. Ternyata keterpakaian ICU jauh lebih tinggi dibanding keterpakaian ruang rawat. Inilah yang kemudian menarik angka kematian kita menjadi lebih tinggi. Jadi ini yang harus diperhatikan, bukan dengan menambah ICU-nya. Menambah ICU tentu kalau memang itu tidak mencukupi. Tetapi terutama berpikir dan menganalisis mengapa kok ICU yang bertambah banyak. Artinya pasien-pasien tersebut memberat. Apakah karena strain virus baru yang virulen, ataukah karena itu ditemukan terlambat? Kalau dia ditemukan terlambat, artinya capacity to detect di populasi itu menurun jauh. Kita membagi tugas, tentu peran masyarakat tidak bisa diabaikan dalam pengendalian COVID. Sebenarnya pembagian tugasnya sangat jelas. Masyarakat melaksanakan 3M dengan baik. Tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, tetap mencuci tangan, dan kemudian tidak usah keluar rumah kalau tidak sangat penting. Pemerintah melakukan 3T, penguatan di 3T, tapi jangan hanya bicara tentang rumah sakit, tetapi bagaimana bicara tentang tracing. Saat ini 6 minggu terakhir tracing itu nyaris sangat kecil sekali kita lakukan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah harus menguatkan tracing. Ditambah tidak ada orang yang concern dengan angka kematian. Padahal 5 minggu terakhir angka kematian kita meningkat jauh. Bahkan minggu kemarin itu berada di 4,4%. Artinya 4,4% pasien yang mengidap COVID itu kemudian meninggal. Padahal di tingkat dunia angka kematian itu kisarannya antara 1-2% saja. Karena masih cukup banyak mereka yang divaksin kemudian terinfeksi. Walaupun kita apresiasi bahwa kondisinya ringan atau bahkan tanpa gejala. Kemudian juga pemerintah harus tetap memperhatikan program vaksinasi terutama yang membahayakan, seperti kemarin sudah dihentikan sementara untuk AstraZeneca dikarenakan adanya efek samping yang berat pada beberapa kasus. Nah, jadi hal-hal tersebut itu harus menjadi perhatian pemerintah. Komunikasi risiko harus diberikan dengan bijaksana kepada masyarakat. Jadi ada 2 hal yang kita harus tetap kuatkan selain 3M dan 3T, yaitu social mobilization dan satu lagi community engagement. Bagaimana mengajak seluruh komunitas ikut serta berperan di dalam pengendalian pandemi ini.